Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nikmah, NIM 23011191200016 dari kelompok 5 Ilmu Pemuliaan Ternak kelas D. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan praktikum ilmu pemuliaan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Pendahuluan. Efisiensi pemuliaan atau penampilan ternak merupakan pengaruh dari faktor genetik dan lingkungan serta interaksi antar keduanya. Akan tetapi, hanya faktor genetik yang dapat diwariskan. Genetik pada ternak tidak dapat diketahui dan diukur, tetapi dapat dipelajari melalui fenotipnya dengan cara statistik yang berdasar pada tingkat keragaman genetik antar individu atau kelompok dalam suatu populasi. Oleh karena itu, efisiensi pemulihan ternak dapat ditingkatkan dengan memperhatikan nilai keragaman genetik dan fenotipik seperti nilai heritabilitas, rasi genetik, dan repeatabilitas. Nilai heritabilitas mengarah pada kekuatan pewarisan dari tetua, sedangkan korelasi genetik merupakan gambaran keeratan hubungan antara gen-gen dengan pengaruh aditif yang berpengaruh terhadap dua sifat atau lebih. Nilai parameter genetik pada suatu sifat dan suatu populasi dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk menentukan langkah-langkah perbaikan mutu genetik. Rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Dengan nilai 0 artinya keragaman fenotip disebabkan oleh faktor lingkungan, sedangkan nilai 1 artinya keragaman genotip dapat disebabkan oleh faktor genetik. Tujuan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu untuk mengetahui nilai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta untuk mengetahui cara peningkatan mutu genetik pada ternak, serta perkembangan pemuliaan atau pembibitan ternak. Manfaat dari praktikum ilmu pemulihaan ternak yaitu mahasiswa dapat mengetahui hubungan antara nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dengan mengetahui hubungan antara pemulihaan ternak dengan disiplin ilmu genetika dan statistika serta ilmu lainnya, mampu mengetahui sifat kuantitatif dan kualitatif pada ternak, serta dapat berguna dalam program persilangan dan seleksi pada setiap komoditas ternak. Contoh soal. Di suatu farm terdapat domba Garut jantan dan domba Garut betina. Dari banyaknya jumlah domba di farm tersebut, terdapat 4 domba jantan yang dikawinkan masing-masing dengan 5 ekor domba betina. Dalam perkawinan tersebut menghasilkan keturunan dengan rata-rata bobot lahir 3,06 dan rata-rata bobot sapi 12,76. Adapun data produksi bobot lahir dan bobot sapi domba Garut yaitu seperti tabel berikut ini. Pembahasan 1. Heritabilitas. Perhitungan pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir dapat dihitung menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung FK. Dengan rumus FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per N. Dihasilkan nilai 142,04. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumus JKS yaitu sigma I Y titik kuadrat per NI dikurangi FK, menghasilkan nilai perhitungan yaitu 4,38. Yang ketiga, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus JKW yaitu sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I D titik kuadrat per NI, menghasilkan perhitungan nilai 3,19. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS dapat dihitung menggunakan rumus DBS sama dengan S kurangi 1. Kan nilai yaitu 3. Selanjutnya, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dapat dihitung menggunakan rumus DBW sama dengan N titik dikurangi S, menghasilkan nilai 16. Kemudian, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS dapat dihitung menggunakan rumus JKS
per dbs sama dengan menghasilkan nilai 1,46. Selanjutnya, menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW dapat dihitung menggunakan rumus JKW per DPW menghasilkan nilai 0,2. Selanjutnya, menghitung kuadrat tengah harapan antar anak pejantan atau KTHW. KTHW rumusnya sama dengan theta kuadrat W sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS dapat dihitung menggunakan rumus theta kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW per K sama dengan menghasilkan nilai 0,25. Selanjutnya yaitu menghitung heritabilitas. Heritabilitas dapat dihitung menggunakan rumus H kuadrat sama dengan 4 theta kuadrat S dibagi theta kuadrat S per theta kuadrat W menghasilkan nilai 2,2. Berdasarkan hasil perhitungan pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir diperoleh nilai yaitu 2,2, yang artinya nilai tersebut tidak sesuai dengan rentang heritabilitas karena rentang heritabilitas yaitu memiliki rentang 0 sampai 1. Menurut Lande et al. 2019, ketidaksesuaian atau perbedaan nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu pengambilan data, jumlah sampel yang digunakan, serta jumlah catatan produksi atau pengamatan dan metode yang digunakan dalam pendugaan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Priyanto et al. 2018 bahwa rentang nilai heritabilitas yaitu berkisar antara 0,0 sampai 1. Selanjutnya, perhitungan pendugaan nilai heritabilitas pada bobot sapi yaitu sama dengan perhitungan heritabilitas pada bobot lahir. Perhitungan heritabilitas dihitung menggunakan rumus FK, JKS, JKW, DBS, DBW, KTS, KTW, KTHW, dan KTHS. Hasil perhitungan heritabilitas pada bobot sapi yaitu menghasilkan nilai 1,00. Berdasarkan perhitungan tersebut menghasilkan nilai 1,00 yang artinya sesuai dengan rentang heritabilitas. Hal ini sesuai dengan Priyanto et al. 2018 yang menyatakan bahwa rentang nilai heritabilitas yaitu berkisar antara 0 sampai 1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu adanya perbedaan nilai genotip dari tetuanya. Selain itu, nilai heritabilitas dapat dipengaruhi oleh populasi yang digunakan, metode estimasi, pautan gen, pelaksanaan percobaan, generasi populasi yang diuji, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, korelasi genetik. Perhitungan korelasi genetik dapat dihitung menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi atau FK menggunakan rumus FK sama dengan X dikali Y dibagi N menghasilkan nilai 629,21. Yang kedua menghitung jumlah hasil kali akar anak pejantan atau JHKS dapat dihitung menggunakan rumus JHKS sama dengan sigma I XI kali YI per NI dikurangi FK menghasilkan nilai 5,2. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah hasil kali antar anak pejantan yaitu JHKW. JKHW dapat dihitung menggunakan rumus JHKW sama dengan sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI kali YI per NI menghasilkan nilai 0,69. Yang keempat yaitu menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS yaitu dapat dihitung menggunakan rumus S dikurangi 1 menghasilkan nilai 3. Yang kelima menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW dapat dihitung menggunakan rumus DBW sama dengan N dikurangi S menghasilkan nilai 16. Yang keenam menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS dihitung menggunakan rumus
JHKS dibagi DBS menghasilkan nilai 1,73. Yang ketujuh, menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW dapat dihitung menggunakan rumus HKRW sama dengan JHKW dibagi DPW menghasilkan nilai 0,043. Yang ke-8 yaitu menghasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW ini memiliki rumus atau nilai sama dengan COV sama dengan HKRW. Yang ke-9 yaitu menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS ini dapat dihitung menggunakan rumus sama dengan COV-S sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi K, menghasilkan nilai 0,34. Yang terakhir yaitu menghitung korelasi genetik atau RG. RG dapat dihitung menggunakan rumus 4 cos S dibagi akar 4 theta kuadrat SX dikali 4 theta kuadrat SY menghasilkan nilai 1,13. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi domba Garut, yaitu menghasilkan nilai 1,13, yang artinya nilai korelasi tersebut tidak sesuai dengan standar atau rentang nilai dari korelasi genetik. Faktor yang menyebabkan tidak kesesuaian nilai korelasi yaitu diakibatkan karena jumlah dan asal sampel produksi dan dipengaruhi oleh genetik itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Tiara 2019 yang menyatakan bahwa hasil nilai korelasi yang tinggi dapat disebabkan karena estimasi korelasi genetik yang melibatkan ragam genetik aditif, ragam antargenetik aditif, dan pengaruh maternal sehingga memperbesar nilai korelasi genetik. Rentang nilai korelasi genetik yaitu berkisar antara min 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Maisaroh 2019 bahwa koefisien nilai korelasi menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara dua performa yang dinyatakan dengan R dan memiliki rentang nilai berkisar antara min 1 sampai dengan plus 1. 3. Repeatabilitas. Perhitungan repeatabilitas dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan sigma XY dikurangi kurung buka sigma X kali sigma Y kurung tutup dibagi N dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi kurung buka sigma X kuadrat dibagi N kurung tutup dikali kurung buka sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y kuadrat dibagi N kurung tutup menghasilkan nilai repeatabilitas antar kelas yaitu 0,70. Berdasarkan perhitungan, nilai repeatabilitas antar kelas dihasilkan nilai 0,70, yang artinya nilai tersebut sesuai dengan rentang repeatabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmawati et al. 2018 yang menyatakan bahwa rentang nilai dari repeatabilitas yaitu berkisar antara 0 sampai 1. Hasil nilai repeatabilitas antar kelas 0,70 termasuk dalam kategori nilai repeatabilitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutisna et al. 2020 yang menyatakan bahwa kisaran nilai repeatabilitas dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu rendah apabila berkisar 0,0 sampai 0,2, sedang ketika nilai 0,2 sampai 0,4, dan kategori tinggi ketika nilainya lebih dari 0,04. Pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas dapat dihitung menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi atau FK. FK yaitu dapat dihitung menggunakan rumus Y titik kuadrat dibagi M titik menghasilkan perhitungan nilai yaitu 6089,20. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB dapat dihitung menggunakan rumus sigma I, Y titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK, menghasilkan perhitungan nilai yaitu 9,23. Ketiga, menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW rumusnya sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I Y titik kuadrat per MI menghasilkan nilai 40,31. Keempat, yaitu derajat bebas antar individu atau DBB. DBB dihitung menggunakan rumus N dikurangi 1.
menghasilkan nilai yaitu 11. 5 adalah menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW dapat dihitung menggunakan rumus N kurung buka MI dikurangi 1, menghasilkan nilai 24. Selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB rumusnya yaitu JKB dibagi DBB, menghasilkan nilai perhitungan yaitu 0,84. Ketujuh yaitu menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Rumusnya yaitu KTW sama dengan JKW dibagi DBW, menghasilkan perhitungan yaitu 1,68. Kemudian menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW ini rumusnya sama dengan theta kuadrat W sama dengan KTW. 9 yaitu menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB rumusnya yaitu sama dengan theta kuadrat B sama dengan KTB kurangi KTW dibagi K, menghasilkan perhitungan nilai yaitu min 0,28. Kemudian menghitung nilai repeatabilitas. Repeatabilitas dapat dihitung menggunakan rumus R sama dengan theta kuadrat B dibagi theta kuadrat B plus theta kuadrat B, menghasilkan nilai perhitungan yaitu min 0,2. Berdasarkan perhitungan, nilai repeatabilitas dalam kelas dihasilkan nilai min 0,2, yang artinya nilai tersebut tidak sesuai dengan rentang repeatabilitas, karena nilai repeatabilitas yaitu memiliki rentang 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmawati et al. 2018 yang menyatakan bahwa rentang nilai repeatabilitas yaitu berkisar antara 0 sampai 1. Menurut Lanti et al. 2019, bahwa faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian nilai repeatabilitas yaitu karena adanya perbedaan nilai genotyp dari tetuanya. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh pejantan itu sendiri seperti catatan produksi. Kesimpulan: berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dihasilkan nilai heritabilitas bobot lahir yang tidak sesuai yaitu sebesar 2,22 dan menghasilkan perhitungan bobot sapi sesuai yaitu 1,00. Nilai korelasi genetik menghasilkan nilai yang tidak sesuai dengan rentang yaitu sebesar 1,13. Pada repeatabilitas dihasilkan nilai repeatabilitas antar kelas yaitu sesuai dengan rentang, menghasilkan nilai 0,70. Dan nilai repeatabilitas dalam kelas sebesar min 0,2 yang tidak sesuai dengan rentang. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yaitu dipengaruhi oleh waktu pengambilan data, jumlah sampel yang digunakan, serta jumlah catatan produksi atau pengamatan, dan metode yang digunakan dalam pendugaan, serta dipengaruhi oleh adanya perbedaan nilai genotip dari tetuanya. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh metode estimasi, pautan gen, pelaksanaan percobaan, generasi populasi yang diuji, dan kondisi lingkungan. Sekian pemaparan hasil laporan ilmu pemulihan ternak dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.